Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imas Rohayati. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Subang, Kabupaten Kuningan. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas refleksi diri saya untuk modul CGP Angkatan 9 saya. Penugasan refleksi diri ini ada di modul eksplorasi konsep, modul 1.1. Oke, kita ke slide 2. Pada menu 1.1.A.4 ada eksplorasi konsep modul 1.1. Penugasan refleksi diri saya yaitu ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Yang kedua, bagaimana Anda memandang diri Anda sebagai pelajar atau guru dan pembelajar atau murid jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan bahas intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitu yang pertama, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara membuat koneksi 2 hal yang tidak dapat dipisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan untuk pendidikan menjadi landasan pembentukan perubahan bangsa. Pekerjaan yang kita lakukan saat ini sebagai pendidik adalah untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Dengan kata lain, adalah pekerjaan untuk membentuk peradaban. Peran kita tentunya sangat penting bagi pendidikan. Yang kedua, intisari dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Seperti tata surya selalu bergerak, tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu. Dia tidak pernah statis. Karena bagi Ki Hajar Dewantara, kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak. Perubahan adalah hal yang kekal dan harus terus-menerus. Esensinya adalah beragam atau keberagaman. Biarkan anak-anak memiliki keberagaman masing-masing. Kita sebagai pendidik hanyalah menuntun peserta didik kita atau mengarahkan arah yang harus dia capai atau arah yang harus dia lalui itu kemana dan harus seperti apa. Next, ada relevansi pendidikan Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan. Ada 2 untuk relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, yaitu berorientasi pada anak. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan. Yang pertama, ada 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, tentang kodrat keadaan. Kodrat keadaan dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada kodrat alam dan ada kodrat zaman. Yang kedua, ada prinsip melakukan perubahan. Prinsip melakukan perubahan ada 3 ajas atau disebut dengan ajas trikon. Ada trikon, yaitu yang pertama kontinuitas, yang kedua konvergensi, yang ketiga konsentris. Lalu yang ketiga ada budi pekerti. Budi pekerti dibagi juga ada cita, ada rasa, ada karsa. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu kodrat keadaan. Kodrat keadaan dibagi menjadi 2. Ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Kodrat alam, tempat di mana masyarakat itu berada seperti yang digambarkan oleh Ki Hajar Dewantara.
Daerah pergunungan berbeda dengan daerah pantai. Jadi ketika kita mendidik anak, tentunya harus dibedakan ketika anak-anak itu berada di daerah pegunungan, metode pendidikan apa yang harus kita terapkan. Sedangkan jika berada di daerah pantai, itu harus seperti apa pula metode atau pembelajaran yang akan kita gunakan. Lalu ada kodrat zaman. Walaupun alamnya sama, tetapi dari waktu ke waktu itu berbeda. Masing-masing zaman tantangannya berbeda pula. Zaman dahulu tentunya beda dengan zaman sekarang. Lalu ada yang kedua, yaitu prinsip melakukan perubahan. Prinsip melakukan perubahan disebut juga dengan ajas trikon. Ada kontinuitas, ada konvergensi, ada konsentris. Kontinuitas yaitu kita harus melakukan dialog kritis tentang sejarah dalam bergerak maju ke depan. Kita tidak boleh lupa akan akar nilai budaya yang hakiki dari masyarakat. Ada juga konvergensi. Pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Yang ketiga ada konsentris. Pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar karena setiap orang berputar dan beredar sesuai orbitnya. Lalu yang ketiga ada budi pekerti. Dibagi menjadi dua yaitu budi dan pekerti. Budi yaitu cipta mengenai pikiran. Rasa itu prasa, karsa itu kemauan kita. Pekerti yaitu tenaga atau raga. Itu tentunya untuk menyehatkan jasmani kita. Dan dari makna budi pekerti ini, Ki Hajar Dewantara berharap bahwa pendidikan itu harus holistik dan seimbang. Tidak hanya pikiran, perasa, atau kemauan saja, tapi raga atau jasmaninya pun harus sehat. Maka dari jiwa yang sehat, maka akan terjalin pendidikan atau terjadi keseimbangan antara budi dan pekerti. Yang terakhir, slide terakhir mungkin relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara transformasi pendidikan yaitu berorientasi pada anak. Berorientasi pada anak di sini yaitu keharusan untuk memandang anak dengan rasa hormat. Berorientasi pada anak seperti yang dikutip dari filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu berhamba pada anak. Berhamba pada anak di sini mungkin menurut saya adalah anak kan itu potensinya berbeda-beda. Nah, dari situ kita harus mampu membaca siswa tersebut atau anak tersebut itu mempunyai kemampuan apa, ahli dalam bidang apa. Nah, dari situ kita harus mengarahkan bahwa anak itu harus diberikan pelayanan seperti apa atau arahan seperti apa ke depannya. Maka dari situlah makna dari berhamba pada anak. Kita harus melayani anak sepenuh hati, menjunjung mengarahkan dengan sepenuh hati bagaimana atau bakat di bidang apa yang siswa punyai. Lalu kita harus mengantarkannya ke bidang tersebut. Lalu ada lagi pendidikan itu harus memerdekakan. Memerdekakan di sini yaitu biarkan anak-anak berputar sesuai dengan orbitnya masing-masing. Jangan memaksakan kehendak kita sendiri. Oke, biarkan anak-anak mengeksplor kemampuannya sendiri. Berikan kebebasan dalam belajar. Pendidik itu ibarat petani atau
petani itu dia selalu bercocok tanam dan ia banyak sekali memiliki bibit tanaman. Ada bibit padi, bibit jagung, dan bibit kedelai. Maka masing-masing akan tumbuh dengan kodratnya dan itulah keberagaman yang dihadapi oleh pendidik dalam konteks kehidupan sehari-hari. Maksudnya di sini kita sebagai petani di sini mungkin dapat mungkin banyak bibit yang ia miliki, ada bibit padi, ada bibit jagung, ada bibit kedelai. Nah, ketika jadi padi atau ketika panen, pasti pasti padi menjadi padi, tidak mungkin padi menjadi jagung atau jagung menjadi kedelai. Tentunya sesuai dengan kodratnya, padi ya pasti menjadi padi, jagung menjadi jagung, kedelai menjadi kedelai. Nah, cuman di sini tugas kita sebagai pendidik adalah bagaimana padi tersebut tumbuh menjadi padi yang subur, jagung tersebut menjadi jagung yang bagus, lalu kedelai itu tumbuh dengan subur menjadi kedelai, tidak lantas terkikis oleh hama. Baik, mungkin segitu penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.